Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati, perkenalkan nama saya Umi Habibah yang merupakan peserta PPG dalam jabatan tahun 2021 pada LPTK IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor peserta 882190031072, nomor induk peserta 210811242. Pada hari ini, tanggal 13 September tahun 2021, akan menampilkan video pembelajaran materi pokok Asmaul Husna, submateri sifat Allah Al-Wali. Sekian, terima kasih. Baik, siapa yang kita hadir hari ini? Alhamdulillah, kita semua diberi kesehatan untuk belajar hari ini. Masih ingatkah kalian pelajaran yang kemarin? Pelajaran apa? Iya, kemarin kita belajar Al-Hafiz. Kita akan melanjutkan pelajaran, masih mempelajari Asmaul Husna. Pelajaran Asmaul Husna hari ini, apa yang akan kita pelajari? Yaitu kita akan mempelajari sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna Al-Wali. Nah, lihat, kita akan mempelajari sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna Al-Wali. Sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna yang akan kita pelajari, satu adalah arti dan makna sifat Allah Al-Wali. Yang kedua, dalil sifat Allah Al-Wali. Yang ketiga, bukti bahwa Allah bersifat Al-Wali. Yang keempat, sikap meneladani sifat Allah Al-Wali. Jadi kita sekarang akan belajar mempelajari Asmaul Husna sifat Allah Al-Wali. Kalian harus bisa, hari ini kalian harus bisa menerangkan, menjelaskan pengertian sifat Allah Al-Wali, kemudian melafalkan dalil sifat Allah Al-Wali, kemudian juga memberikan bukti, menunjukkan bukti bahwa Allah itu bersifat Al-Wali. Kemudian kalian juga harus bisa membiasakan setelah itu pelajaran hari ini, kalian harus membiasakan sikap yang mempelajari, yang meneladani bahwa Allah bersifat Al-Wali. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Ibu mau tanya dulu, ada yang tahu tidak Al-Wali itu artinya apa? Kalian sudah tahu ya bahwa Al-Wali itu artinya Allah Maha Melindungi? Dari mana? Lihat dari Asmaul Husna. Pinter. Nanti kita akan lebih mendalami lagi.
Ini adalah penulisan lafal al-wali dalam huruf Arab. Ada huruf apa saja? Alif, lam. Iya, kalian ada yang terlewat. Ada alif, ada lam, ada waw, ada alif, ada lam, ada ya. Nah, kita gabungkan dibaca menjadi al-wali. Nah, artinya adalah Allah Maha Melindungi. Nah, sifat Allah jadi dalam Asmaul Husna ada salah satunya sifat Allah Al-Wali yang artinya ini kita simak dulu kisah Nabi Musa. Alaihi salam. Saat itu Mesir dipimpin oleh Raja Fir'aun yang sangat kejam. Fir'aun tidak mau jika suatu hari nanti ada orang yang merebut tahtanya. Maka ia memerintahkan agar semua bayi laki-laki dibunuh. Perintah Fir'aun itu membuat Zulkarnain merasa takut karena ia telah melahirkan seorang anak laki-laki. Atas petunjuk dari Allah, Zulkarnain meletakkan bayinya di sebuah keranjang dan menghanyutkannya di sungai Nil. Zulkarnain meminta agar anak perempuannya, Maryam, mengikuti kemanapun adiknya hanyut. Dan ternyata bayi itu hanyut ke arah istana dan ditemukan oleh para dayang. Mereka langsung menyerahkan bayi tersebut kepada rana mereka. Istri Fir'aun yang belum dikaruniai anak lantas mengangkat bayi itu sebagai anak. Bayi itu kemudian diberi nama Musa. Musa terus-menerus menangis dan tidak mau menyusu pada dayang di sana. Akhirnya sang ratu mencari seorang ibu susu bagi Musa. Allah berkehendak mempertemukan kembali Zulkarnain dengan anaknya. Maka jadilah Zulkarnain sebagai ibu susu bagi Musa. Nah, sudah selesai. Kita barusan menyimak video apa? Tentang apa? Ya, kita barusan menyimak video tentang kisah Nabi Musa. Nabi Musa tadi dalam video dikisahkan dihanyutkan oleh ibunya karena takut oleh tentaranya Fir'aun. Karena pada waktu itu setiap bayi lahir laki-laki dari kaum Bani Israel akan dibunuh oleh tentara Fir'aun. Sehingga untuk menyelamatkan bayinya, ibu Nabi Musa menghanyutkan bayinya ke sungai Nil. Yaitu Nabi Musa itu sendiri. Nah, setelah dihanyutkan, ternyata keranjang Nabi Musa itu tidak tenggelam, malah hanyut menuju istananya Fir'aun. Setelah menuju istana Fir'aun, ternyata keranjang tersebut ditemukan oleh dayang-dayang atau pembantunya Nabi Fir'aun. Setelah si keranjang masuk ke daerah istana, ternyata keranjang itu ditemukan oleh siapa? Pembantunya Fir'aun, dan dibawa ke permaisuri Fir'aun. Bahwa saya menemukan bayi, kata pembantu. Istrinya Fir'aun senang, suka sekali. Oh, mudah-mudahan buat saya aja, gitu. Kita rawat aja jadi anaknya, anak kita. Nah, ternyata malah dirawat ya oleh Fir'aun, keluarga Fir'aun. Setelah dirawat, ternyata Nabi Musa tidak mau menyusu. Maka dicarikan ibu susunya, yaitu ternyata ibunya sendiri Nabi Musa ya. Setelah dicarikan ibu susu, ternyata ibunya Nabi Musa yang menyusui. Nah, jadilah Nabi Musa dan ibunya berkumpul kembali di istana Fir'aun itu. Nah, itu kisah tadi, kisah siapa? Kisah Nabi Musa. Nah, kalian coba setelah kita menyimak kisah Nabi Musa, mari kita menjawab
pertanyaannya dibaca dulu. Apa yang menyebabkan Nabi Musa dihanyutkan ke sungai? Karena takut ya. Karena takut oleh siapa? Firaun. Ya, mengapa Nabi Musa dihanyutkan? Oh iya, karena Allah mengilhamkan kepada ibunya Nabi Musa untuk menghanyut. Kan nomor 3, coba baca lagi pertanyaannya. Apa yang terjadi setelah Nabi Musa dihanyutkan ke sungai? Apa yang terjadi? Ditemukan oleh Iya, jadi setelah dihanyutkan ternyata ditemukan. Nah, siapa yang menyelamatkan Nabi Musa dari sungai itu? Nabi Harun. Siapa? Siapa? Allah yang menyelamatkan Nabi Musa ya dari dari sehingga kalian bisa membayangkan satu keranjang kecil dihanyutkan di sungai. Ya, Rizda. Ada satu keranjang kecil dihanyutkan di sungai yang besar. Kalian bisa membayangkan itu menurut logika manusia itu tenggelam. Apa tenggelam? Tapi karena Allah bersifat al-wali, yaitu Allah Maha Melindungi, sehingga keranjang Nabi Musa tidak tenggelam. Ya. Nah, perhatikan makna sifat Allah al-wali. Maknanya bahwa Allah memberikan perlindungan kepada hambanya dengan baik. Makna lain dari al-wali adalah mencintai. Coba kalian baca semua. Jadi intinya, jika kalian ingin dilindungi oleh Allah, jadilah kalian orang yang dicintai oleh Allah. Ingin dicintai oleh Allah? Iya, makanya Allah akan melindungi kalian. Nah, perhatikan lagi slide-nya, perhatikan papan tulis. Perhatikan dalil yang menerangkan tentang sifat Allah al-wali. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhalali ilan nur. Artinya Allah Subhanahu wa taala adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kekafiran, yaitu dan menuju kepada cahaya. Nah, itu perlindungan yang sangat utama adalah Allah menunjukkan kita jalan keimanan sehingga kita menjadi orang-orang yang beriman. Nah, itu. Nah, sekarang perhatikan gambar-gambar ini. Ayo, yang pertama ini gambar apa? Ini adalah gambar apa? Gempa bumi. Coba perhatikan gambarnya, ini gambar apa? Gempa bumi. Kalau ini gambar? Banjir. Ini? Longsor. Ini bisa? Ini gambar apa? Corona. Iya, bisa juga disebutnya ini adalah bencana menggali ya, seperti menggali kuburan atau menguburkan. Nah, ini adalah gambar-gambar tentang bencana alam. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ini adalah gambar-gambar bencana alam. Di sini juga ini merupakan bencana nih. Lihat, ada orang yang Berzikir. yang ini menyembah apa? Iya, itu orang yang melakukan syirik. Itu juga merupakan bencana. Nah, kemudian ini gambar apa? Dipukul. Dipukul.
yang dipukuli orang, ditindas, didolimi. Nah itu siapakah yang akan melindungi kita pada keadaan sulit? Allah. Tadi kan kita lihat gambar-gambar itu adalah keadaan-keadaan yang sulit. Nah, dalam keadaan-keadaan yang sulit tersebut, siapa yang akan melindungi kita? Allah. Iya, karena Allah bersifat Al-Wali. Sikap orang yang meyakini bahwa Allah bersifat Al-Wali akan selalu merasa cukup dengan perlindungan dari Allah, sehingga dia hanya bergantung kepada Allah. Ya, orang yang meyakini bahwa Allah bersifat Al-Wali akan selalu bergantung kepada Allah dalam setiap keadaan dan keinginan. Agar kita selalu dilindungi oleh Allah, ada syaratnya. Supaya kita selalu dilindungi. Kalian inginkan dilindungi? Pas dalam hidup ini pasti ada saat-saat yang sulit. Ya, dalam hidup ini pasti ada saat-saat yang sulit. Maka kita meminta perlindungan kepada Allah. Nah, agar kita dilindungi oleh Allah, kita harus coba baca semua. Selalu berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah ya. Kalian suka berdoa tiap hari? Suka. Berdoanya setelah apa? Sholat. Kalian harus berdoa yang kedua. Bertiga sedekah. Ya, membantu orang lain, menolong orang lain. Yang ketiga, sholat. Ya, menjadi orang yang soleh, yang rajin beribadah. Sholat. Kemudian yang ini tidak boleh, kalau yang ini tidak boleh meminta atau berdoa kepada jin atau setan. Yang ini tidak boleh. Sini? Ada yang ditanyakan? Ayah siapa? Obi mau tanya? Silakan. Tanya apa, Bi? Kalau ada orang yang kecelakaan sampai mati, apakah itu dilindungi oleh Allah tidak? Oh, ada orang yang kecelakaan ternyata sampai meninggal ya. Nah itu dia dilindungi oleh Allah tidak? Itu dilindungi. Kan Allah, kalian harus yakin bahwa Allah itu bersifat Al-Wali. Apapun yang terjadi pada kita, pada hakikatnya itu adalah yang terbaik pada kita, untuk kita. Jadi apapun yang terjadi pada kita itu adalah yang terbaik dari Allah. Seandainya dia sampai meninggal bukan berarti tidak dilindungi, tetapi Allah memberikan jalan yang terbaik untuk dia. Ya, bukan tidak dilindungi, Allah Maha melindungi, tetapi Allah menakdirkan dia untuk meninggal. Itu mungkin husnul khotimah, lebih bagus meninggal seperti itu ya. Pada sesi diskusi Ibu ada kuis untuk kalian. Kuisnya adalah kalian menjawab pertanyaan. Siapa yang paling cepat menjawab, Ibu akan memberikan permen. Permennya dibuka. Kalian menjawabnya cukup sebutkan warnanya. Misalkan ini yang Ibu nanti akan ini kan seperti dua. Misalkan yang benar jawabannya yang merah, berarti kamu jawabnya merah, gitu ya. Nanti bukan bacaannya yang dijawab, tapi warnanya. Ya, paham? Ya. Siap tidak? Siap. Cuma sebutkan warna saja. Lapal tulisan Arab Al-Wali. Biru. Kuning. Ada siapa yang jawab barusan? Dina. Iya. Yang kedua.
bahwa Allah bersifat Al-Wali. Kalian harus baca dulu baru jawab merah atau kuning atau hijau. Nggak mengerti? Bukti semuanya ke sini. Bukti bahwa Allah bersifat Al-Wali. Apa yang betul adalah biru. Allah maha melihat. Ini. Satu lagi, kalian sebutkan warnanya. Tapi baca dulu jawabannya yang mana yang benar. Sikap Allah yang meneladani sikap kita yang meneladani sifat Allah Al-Wali. Coba. Yang jawab merah siapa? Yang jawab biru? Yang jawab biru siapa? Coba Ibu lihat. Siapa yang jawab biru? Yang jawab merah? Kalian salah ternyata. Yang jawab biru salah, yang jawab merah. Satu lagi udah punya kartu kuning dan merah. Kalian jawab mana yang betul, merah atau kuning ya. Pertanyaannya sebentar. Berdoa kepada atau memohon meminta perlindungan kepada jin. Siapa yang kuning? Yang merah? Oh, yang merah. Coba kita lihat. Boleh atau tidak boleh? Nanti aku kasih permen. Oke, selanjutnya kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok Bapak Ibu. Jadi kelompok pertama ada kelompok Egi, kelompok Irsyad, Obi dan Dina. Kalian ketua kelompok masing-masing ketua kelompok maju untuk berdiskusi sebagai kelompok ahli. Ayo maju sini. Sini saja. Nah, kalian perhatikan ini ya. Perhatikan, kalian diskusikan di sini sebagai kelompok ahli. Kalian berdiskusi satu arti Al-Wali dan maknanya, kemudian bukti bahwa Allah bersifat Al-Wali, kemudian contoh sikap yang meneladani sifat Al-Wali. Sikap yang meneladani sifat Al-Wali contohnya apa? Kalian lihat, coba coba didiskusikan Din bersama Obi. Tulisnya kalian jangan berdiskusi. Ayo bertukar pendapat bahwa pendapat kalian ini tadi kan sudah dipelajari arti Al-Wali apa, maknanya apa. Terus bukti bahwa Allah bersifat Al-Wali, buktinya apa. Kemudian contohnya sikap yang meneladani sifat Al-Wali. Sifatnya Allah Maha Melindungi. Maknanya Allah
Dimulai dari kelompok Dina. Ayo Dina, bacakan hasil diskusi kelompokmu. Al-Wali artinya Allah Maha Melindungi. Maknanya Allah melindungi hambanya dengan baik. Bukti bahwa Allah bersifat Al-Wali, melindungi kita dari bencana atau peningkatan, ketakutan, dan bahaya. Contoh sikap yang meneladani sifat Allah Al-Wali, melindungi teman yang lemah, suka menolong teman yang jatuh. Ayo, kelompok yang kedua, kelompok Obi, silahkan dibaca. Al-Wali artinya Allah Maha Melindungi, maknanya Allah melindungi hambanya dengan baik. Bukti bahwa Allah bersifat Al-Wali, melindungi kita dari bencana alam atau kecelakaan. Contoh sikap yang meneladani sifat Allah Al-Wali, melindungi teman yang kesusahan. Cek pemahaman kalian terhadap materi pelajaran kita hari ini. Ibu akan membagikan soal. Nanti kalian harus mengisinya dengan baik. Ya, bentuknya soalnya seperti ini. Kalian menjodohkan lajur sebelah kiri dengan yang sesuai di lajur sebelah kanan. Perhatikan seperti ini. Nomor 1, lafal tulisan Arab Al-Wali. Kalian cari lafal tulisan Arab Al-Wali yang mana yang benar di sebelah sini. Kalian paham tulisannya? Paham. Oke, sekarang kalian ketua kelompok maju ke depan untuk membagikan temannya. Itu ada berapa di? 1, Dina? 3, Baru 3. 5. Terus ayat berapa? Duduknya. Oke, silakan ketua kelompok untuk mengumpulkan hasil belajar teman-temannya. Ayo, kelompok ini sudah selesai semuanya? Kelompok Ihsan? Ya. Untuk sebentar Ibu akan memeriksa hasil ulangan kalian, tadi hasil pekerjaan kalian. Bentar ya. Memeriksa hasil ulangan kalian, hasil belajar kalian, ternyata yang paling besar nilainya adalah diraih oleh kelompok ini, yaitu kelompok Dina, dan yang kedua kelompok Obi, yang ketiga kelompok Egi, yang keempat kelompok Ihsan. Nah itu, jadi kemudian nilai yang paling besar juga diraih oleh teman kalian yang bernama Dina. Ya, ini lihat, baca kesimpulannya bahwa kita sekarang hari ini kita belajar sifat Allah Al-Wali. Al-Wali artinya maknanya orang yang meyakini bahwa Allah bersifat Al-Wali, bagaimana sikapnya? Bagaimana sikapnya? Orang yang meyakini bahwa Allah bersifat Al-Wali, bagaimana sikapnya? Pada Allah. Kalian sekarang buktinya bahwa Allah bersifat Al-Wali, buktinya apa? Melindungi kita. Ya. Ayo terus lanjutkan. Jadi buktinya bahwa Allah bersifat Al-Wali adalah melindungi kita dari kekafiran, dari mara bahaya, dari musibah dan lain-lain. Nah, sekarang supaya kita dilindungi oleh Allah, bagaimana caranya? Terus kemudian kita juga harus meneladani sikap atau meneladani sifat Allah. Sikap kita, perbuatan kita harus meneladani sifat Allah. Caranya dengan apa? Mencintai
mencintai dan melindungi makhluk ciptaan Allah. Kemudian suka menolong, membela orang yang menyerang. Hari ini pada pelajaran hari ini kalian bisa bertukar pendapat dan bisa dapat hadiah. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Subhanallah.